Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan dan dalam kondisi fisik yang sehat, sehingga kita bisa bertemu walaupun hari ini bertemunya kembali kita lakukan secara asinkronus karena ada suatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Maka video ini saya buat untuk kemudian menjelaskan apa yang harus kita lakukan pada pertemuan hari ini. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa mekanisme presentasi kelompok mulai hari ini kita ubah, kita ganti, karena mulai minggu depan kita sudah melakukan praktik kegiatan pendidikan masyarakat, mulai dari identifikasi masalah atau kebutuhan, sampai nanti merancang ide atau rekayasa ide dari praktik pendidikan masyarakat dan sampai dengan melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, mekanismenya kita ganti. Adapun yang diganti adalah kalau sebelumnya mekanisme presentasi kelompok itu setiap kelompok yang presentasi mempresentasikan makalahnya secara sinkronus lewat Zoom, maka mulai pertemuan minggu ini itu kita rubah dengan cara kelompok yang presentasi menyiapkan video presentasinya itu melalui asinkronus, dalam artian video presentasi sudah direkam sebelum perkuliahan dimulai. Ya. Artinya kalau dalam kelompok ada 3 orang, jadi masing-masing ketiga orang itu merekam masing-masing videonya, atau bisa juga lewat Zoom lalu kemudian direkam, lalu kemudian diedit sedemikian rupa, diupload ke YouTube, lalu linknya itulah yang diberikan ke forum Sibda. Sehingga tagihan yang selama ini hanya makalah dan slide presentasi sekarang bertambah menjadi video presentasi kelompok, lalu makalah kelompok dan slide presentasi kelompok. Oke, kemudian terkait dengan tanya jawabnya bagaimana Pak? Diskusinya bagaimana Pak? Diskusinya tetap dilakukan lewat Sibda ya. Dan diskusi harusnya dilakukan sebelum hari perkuliahan berlangsung. Jadi memang rentang pembelajaran kita itu kan 1 minggu ya. Jadi jangan sampai di hari perkuliahan di situ baru kita buka Sibdanya. Di situ baru kelompok mengirimkan video presentasinya, tidak. Ya. Jadi untuk kedepannya yang presentasi itu sudah mengirimkan video presentasi, makalah presentasi dan slide-nya 1 hari sebelum hari perkuliahan maksimalnya. Ya, jadi ada waktu bagi teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan dan kalian juga upayakan menjawabnya sebelum di hari perkuliahan. Lantas, ketika sudah hari perkuliahan, kita tidak lagi membahas tentang teori-teori dasar dari materi pokok itu, penjelasan-penjelasan dari materi pokok itu, tapi sudah pendalaman. Dan kita membahas bagaimana kalian menghadapi praktik yang sudah dilakukan. Oke, kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini, yaitu diskusi kelompok. Nah, sebenarnya kalau kita sinkronus, ya kalau tadi saya tidak ada kegiatan, kita akan sinkronus lewat Zoom ya, lalu kemudian dibagi dalam beberapa kelompok lewat breakout room. Tapi karena, mohon maaf sekali lagi, ini juga tidak kehendak saya, karena ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan terkait dengan perkuliahan juga. Maka diskusi kalian itu saya serahkan kepada kalian masing-masing secara berkelompok sebanyak 6 kelompok. Ya, saya ulang, sebanyak 6 kelompok. Yang terdiri dari kelompok 1, 2 sampai dengan 6. Silakan didiskusikan bagaimana caranya, apakah kalian pakai Zoom masing-masing per kelompok, Google Meet masing-masing per kelompok, atau bagaimana, saya serahkan ke kalian masing-masing. Kemudian, apa yang didiskusikan ini yang tertera pada layar. Pertama, ada data. Diketahui di Desa Cemberut terdapat 200 KK yang terdiri dari 30% adalah anak usia putus sekolah, SD, 20% adalah pemuda yang pengangguran, dan selebihnya tersebar dalam permasalahan seperti para lansia yang cenderung tidak sehat, anak usia 2-5 tahun yang kekurangan gizi, anak baru lahir yang prematur, serta korban PHK akibat pandemi.
Nah, berdasarkan data di atas, sebagai calon guru SD, ini kalian sesuaikan, kalian sebagai calon guru BK yang dibekali pengetahuan pendidikan masyarakat, diskusikanlah hal berikut. 1. Siapa saja yang dapat dibantu masalahnya? 2. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalahnya? Dan 3. Jelaskan peran Anda sebagai guru BK dalam pengentasan masalah tersebut. Hasil dari diskusi kelompok ini, tagihannya adalah berupa slide presentasi ya, yang berisi jawaban dari ketiga persoalan ini. Per kelompok mengumpulkannya di forum diskusi Sibda. Nanti hasil dari diskusi kelompok ini adalah menggambarkan bagaimana tingkat pemahaman kalian terkait materi minggu lalu, yaitu tentang sasaran dan populasi Penmas, serta karakteristik dan prinsip pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Itu untuk pembelajaran hari ini. Lalu untuk minggu depan, sebagai persiapan tugas praktek 1, kalian nanti akan ditugaskan ke lapangan untuk mengambil data berupa data yang ada di dusun tempat tinggal kalian masing-masing. Dusun atau lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Oleh karena itu nanti dibutuhkan yang namanya instrumen identifikasi. Ini nanti akan saya sediakan. Sebagai contoh, sebagai gambaran, kira-kira instrumen identifikasinya seperti ini. Ini yang kira-kira yang harus kalian cari datanya. Tapi ini perlu saya sesuaikan lagi karena ini notabene adalah untuk mahasiswa Penmas, tapi kalau untuk mahasiswa BK saya rasa perihal keadaan alam ini tidak diperlukan, jenis tanaman ini juga tidak. Kalian mulai startnya kira-kira mencari data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, yang tidak lulus SD berapa, tidak lulus SMP berapa, yang lulus SMP, yang lulus SMA, tidak lulus SMA, dan sebagainya ya. Nanti saya sediakan instrumennya. Lalu jumlah penduduk di bawah 5 tahun, 5-14 tahun, dan sebagainya. Jumlah sarana kesehatan, sarana ibadah, kondisi sosial ekonomi, dan sebagainya. Sehingga nanti ini ada kaitannya dengan sasaran populasi Penmas dan kemudian identifikasi praktek kebutuhan belajar ya. Sehingga nanti ketika instrumen ini sudah saya berikan, maka kalian bisa ke lapangan untuk mengambil datanya. Nah, bagaimana cara mengambil datanya, Pak? Di Penmas itu dikenal ada 2 pendekatan. Ya. Pendekatan pertama yaitu pendekatan struktural, yaitu kalian bisa memintanya kepada kepala desa atau kepala dusun. Ya, meminta data apa yang diminta dari instrumen yang saya berikan nanti. Kemudian bisa juga lewat pendekatan kultural, yaitu meminta data kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, simpul-simpul masyarakat yang ada di sekitar kita, misal tokoh masyarakat, ya, para tetua-tetua masyarakat, ya kan, kelompok masyarakat yang dituakan, sehingga kemudian mereka mempunyai data yang mau kita ambil. Ya. Bisa juga dengan tetangga dan sebagainya. Kemudian metodenya dikenal dengan 3 metode untuk mengumpulkan data. 1 metode wawancara, yaitu kalian bertanya langsung kepada si yang punya data atau yang memiliki data itu, atau bisa juga mewawancarai masing-masing masyarakat yang ada di dusun kalian masing-masing. Kemudian bisa juga lewat observasi ataupun dokumentasi. Oke. Sehingga nanti untuk minggu depan tagihannya adalah kalian harus sudah mengisi instrumen yang saya berikan nanti. Ya, sehingga itulah menjadi tugas rutin kalian untuk minggu depan. Yaitu bukti fisik praktik. Artinya selama nanti proses praktik 1, proses mengidentifikasi di lapangan itu kalian upayakan ada foto atau video. Ya. Nanti semuanya akan saya sediakan tempat pengumpulannya di Sibda. Maka nanti hasil dari instrumen tugas praktik 1 ini akan kita gunakan untuk kemudian melihat
di dusun kalian itu program Penmas apa atau kegiatan Penmas apa yang cocok untuk diselenggarakan sebagai tugas proyeknya nanti. Saya rasa itu sebagai pengantar perkuliahan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, komisaris bisa menghimpun pertanyaan itu dan mengirimkannya ke WA grup atau WA pribadi saya ya lewat komisaris agar nanti bisa segera saya jawab selama masih dalam waktu perkuliahan kita. Demikian mahasiswa semuanya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat berdiskusi kelompok. Tagihannya nanti langsung saja dikirim ke Sipda atau juga boleh ke grup WA langsung sebelum waktu perkuliahan ini selesai. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.